Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang game horor lagi guys. Kalau kalian penonton setia Barsilizon yang ngikutin kita dari awal sampai sekarang, pasti tahu konten-konten old kita main game di tengah sawah. Wih, game-game yang berbau horor. Dari game-game yang pernah kita mainkan, yang bikin kamu paling berkesan apa dong? Yang mana? ya Jepang. Oh, Japanese dong. Sama sih, sama Mariam. Oh iya. Dan ada satu lagi, Apa tuh? Jurit Malam. Wih, ya betul itu paling wah menurut kita, tapi itu underrated banget videonya. Padahal itu game kita beli di Play Store. Ya pokoknya di sini kita akan ngebahas maskot-maskot terseram atau tokoh-tokoh game terseram yang ada di game-game horor. Dan beberapa di antaranya terkenal, populer. Beberapa di antaranya lagi kita nggak kenal. Nggak tahu kita. Baru tahu pas bahas ini guys. Dan daripada kita berlama-lama lagi, mendingan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada One Night at Flamtis. Ini merupakan sebuah game yang mirip-mirip FNAF atau FNAF. Tapi kalau ini tokoh utamanya adalah atau maskotnya itu merupakan sesosok telur yang kita yakin banget dia adalah plesetannya Humpty Dumpty, Flamty Bumpty, sebutir telur putih. Tapi telurnya cuma satu. Kalau dua punya kita. Maksudnya telur di kulkasku tinggal dua. Oke, kamu tinggal berapa? banyak sih. Banyak masih aja. Jangan sampai tertipu dengan wujudnya Flamty Bumpty yang menggemaskan. Tapi aslinya sifatnya itu nggak semenggemaskan komuknya atau wujudnya. Dia adalah evil yang akan siap membejek-bejek kalian di dalam permainan ini guys. Nah, konon saat kamu mulai permainan, kamu akan mendapatkan sebuah panggilan telepon dari si Flamty Bumpty. Kira-kira suaranya begini. Halo, nama aku Flamty Bumpty. Aku adalah sebuah telur. Aku kebal terhadap alur cerita. Aku juga bisa melampaui ruang dan waktu. Aku membawa kamu ke tempat spesial ini supaya kita bisa berteman. Semoga kamu pandai bersembunyi ya. Soalnya aku akan mencari kamu. Selamat bersenang-senang. Have fun. Just wanna have fun. Begitu kalian dapat teleponnya itu, gamenya pun dimulai. Pencarian ini dapat berakhir kematian. Good luck, semoga beruntung. Itu ya guys ya, kalau kalian misalkan penasaran untuk memainkan game Flamty Bumpty, mainkan aja guys. Next, lanjut lagi yang kedua. Di sini ada Bendy and the Ink Machine. Udah jelas banget. Ini termasuk game horor dengan maskot utamanya adalah Bendy. Dia merupakan sesosok kartun dari tahun 1930-an. Kartun jadul. Ya, seangkatan sama Mickey Mouse dan kawan-kawan. Bahkan kalau kita lihat wujudnya mirip-mirip sama Mickey Mouse. Ada sungutnya gitu ya. Kalau Mickey Mouse itu kan tikus, tapi kalau Bendy ini apa ya? Apa iblis dia? Kartun iblis ya. Kan dari game horror. Dia ada kartun aslinya gak sih? Apa cuma game horror doang? Nggak tahu ya guys ya. Mungkin kalian yang tahu tulis aja di bawah. Tapi agak-agak mirip sama Felix gak sih? Felix the Cat. Ya, itu juga tahun bener. Itu juga kartun jadul dari tahun 30-an guys. Bendy and the Ink Machine. Ini merupakan sebuah game horror yang visualnya itu beda sama game-game horror lainnya. Karena grafiknya itu mengadopsi dari gaya kartun jadul tahun 1930-an. Bukan tanpa alasan. Selaku developer, Joy Studios ini ingin merusak kenangan masa kecil kamu. Jadi misalkan kamu masa kecilnya suka nonton kartun Bendy yang imut, lucu, periang, tapi di gamenya ini masa kecil kamu akan kartun Bendy itu dirusaknya. Jadi Bendy iblis. Bendy dengan kesan menyeramkan. Beda banget dengan yang kamu tonton pas masih kecil. Wih, ngeri ini guys. Bendy.exe. Wih. Kalau dulu itu Bendy and Friend, kalau ini Bendy.exe. Dan ini ada sedikit alur cerita gamenya. Dikisahkan ada seseorang yang bernama Henry Stein. Dia ini merupakan seorang animator, pembuat animasi yang kembali ke tempat kerjanya, Joy Studios. Nah, konon si Mas Henry ini menemukan sebuah mesin yang bisa menghidupkan karakter kartun. Mesin
tinta ajaib. Sekti ya. Iya. Mesin bisa menghidupkan karakter kartun, dan sekalinya karakter itu bisa hidup dari mesinnya itu, mereka akan bisa mengenuh kalian, menghabisi kalian guys, sehingga sebuah perlawanan menjadi keharusan. Kalian harus melawan sosoknya itu. Nah selanjutnya kamu harus memecahkan teka-teki mengenai Joydru Studios dan pada akhirnya melarikan diri. Tapi perjalanan kamu nggak sampai di situ aja, karena ada sequel dari game Bendy yang berikutnya guys. Kalian harus lanjut lagi ke game yang berikutnya, Bendy and the Dark Revival. Ya udah dirilis di tahun 2021 silam guys. Baru ya ini ya? Iya bener. Now, gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah memainkan game yang satu ini? Next, lanjut yang ketiga, Cartoon Cat. Kita udah pernah bahas Cartoon Cat buatannya Trevor Henderson. In case you miss it, boleh tonton di sini guys. Oh ternyata ada game Cartoon Cat ya. Kita baru tahu guys. Yang pasti game Cartoon Cat yang satu ini sangat-sangat menyeramkan. Kucing jahanam dengan seringai yang creepy. Dia suka muncul dari kegelapan. Black Cat itu kucing serem itu ya kan. Kalau di sini tuh dikait-kaitkan dengan sesuatu yang mistis-mistis guys. Kalau lihat kucing hitam. Nah di dalam gamenya ini kamu bekerja sebagai petugas kebersihan yang membersihkan gudang shift malam. Pas kalian kerja bersih-bersih, kalian akan diteror sama si Cartoon Cat. You are not alone. Serasa cinta ya. Betul. Ini Cartoon Cat mengawasi kalian. Nah konon si Cartoon Cat ini akan memburu kalian, sehingga kamu harus menyelesaikan puzzle, berbagai puzzle, dan melarikan diri. Nah kalau berhasil, kamu harus mengundurkan diri dari pekerjaan itu, resign. Pas kita mau keluar dari pekerjaannya itu, kita harus melewati tantangan yang ada di situ guys, untuk bisa keluar dari gudangnya itu. Wih. Keluarnya susah ya. Dan si Cartoon Cat itu akan terus mengejar kita, bagai mengejar matahari. Jadi inget film ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir, siapa juga yang mau kerja di gudang yang gajinya itu nggak seberapa, dan tiap malam kita terterorkan sama Cartoon Cat. Apalagi si Cartoon Cat itu, ngeri, serem. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk memainkannya? Tulis di bawah. Next, lanjut lagi yang keempat. Di sini ada Dark Deception. Wih, kalau game ini terkenal guys, populer. Udah banyak dimainkan sama gamer-gamer, YouTuber gamer Indonesia terkenal. Dark Deception. Di gamenya ini ada satu karakter atau maskot horor, sesosok ketek, nyemot, dan wujudnya itu mengingatkan kita sama mainan gitu, Jolly Jim. Nah itu bener. Mulutnya berderah, matanya melotot, pakai topi merah kecil kayak petugas hotel. Iya. Ya kan. Munyuk creepy. Ya kan. Ini munyuk yang serem ini kayak toh. Mengingatkan kita sama itu game The Theater yang pernah kita bahas di TikTok. Nah kalau game Pac-Man digabung dengan game horror, hasilnya adalah Dark Deception. Game ini punya desain level berupa labirin yang mengharuskan pemain untuk terus berlari tanpa ada kesempatan untuk bersembunyi. Soalnya kamu akan dikejar-kejar sama makhluk-makhluk yang mengerikan, termasuk si ketek itu. Usut punya usut, Dark Deception ini punya sistem XP dan kekuatan power, sehingga kamu bisa bertahan hidup lebih lama dari makhluk-makhluk yang ngeri. Misalkan kalian dipeng sekali, ada XP. Peng kedua, ada nyawa lagi. Peng selanjutnya kalau nyawa kalian habis, auto bablas. Fail. KO ya? Bener. Contohnya, ada yang namanya skill speed boost yang bisa meningkatkan kecepatan lari kamu. Begitu kalian pakai itu, set, kayak Sonic. Lari pagi. Cepat banget gitu guys, bus gitu, auto melesat menjauh dari kejaran si ketek itu bersama kawan-kawannya. Dan selain itu ada juga yang namanya skill teleportation. Kalian bisa melakukan teleportasi, set menghilang ke satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara menghilang, melewati musuh dan jebakan. Auto ini kalau kita main ini senam jantung kita, ya kan? Apakah kalian pernah memainkan game yang satu ini? Tulis di bawah. Next, lanjut yang kelima. Di sini ada Mr. Hope's Playhouse. Yang aku ingat dari gamenya ini adalah sosok kelinci jahanam.
Wih, Bad Bunny, sosok kelinci mengerikan yang jadi ancaman utamanya guys. Nah kalau nggak salah di gamenya ini ada sosok gadis kecil yang bernama Ruby, yang dia ini takut sama bonekanya. Ketakutannya itu disebabkan karena bonekanya si Ruby ini hilang tanpa sebab, dan karena itulah si Ruby ini berusaha untuk mencari jawaban seputar misteri bonekanya itu sambil bersembunyi dari si Mr. Hobbs. Nah sebagai Ruby, kamu harus berhati-hati karena petak umpet ini menjadi penentu hidup dan mati kamu. Wih. Apakah kalian pernah memainkannya? Tulis di bawah. Next, lanjut yang keenam, Murder House atau Rumah Pembunuhan. Ini merupakan game horor yang terseram menurut kita guys. Apalagi maskot yang ada di dalamnya. Apalagi gamenya ini pakai grafik jadul, puppet combo, visual ala-ala PlayStation pertama, menambah kesan seremnya. Kayak burik-burik gimana gitu, kayak video-video 3GP atau yang direkam lewat handycam. Usut punya usut, cerita Murder House dimulai ketika sebuah tim reporter menerobos ke sebuah rumah tua. Itu merupakan rumahnya Anthony Smith, seorang pembunuh berantai atau serial gila. Dia udah dieksekusi mati. Dan para tim reporter itu berencana untuk membuat sebuah program TV, acara tentang rumah berhantu, semacam kayak investigasi horor. Tapi pertinyiinnya, apakah si pembunuh itu bener-bener udah mati? Kamu akan mengetahui jawabannya pas memainkan gamenya ini guys. Bawah itu mas. Bener. Kayak Jason Voorhees. Ini yang terseram menurut kita sih. Nah itu guys, maskot-maskot terseram dari game horor. Gimana menurut kalian? Manakah maskot-maskot game horor terseram menurut kalian? Mungkin masih ada yang lainnya lagi. Boleh banget tulis aja di bawah guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.